Kisah perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama BCA Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Selamat sore Mas Yaki. Ya, Mas Yaki, kita lihat hari ini IHSG terkoreksi 1,06% ke level 6.321 dan sektor pertambangan ini paling dalam terkoreksi, menyumbang kontribusi terbesar untuk pelemahan IHSG hari ini. Anda melihat sentimen apa saja yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Kalau dari sentimen sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan mempengaruhi ya, karena kalau dilihat dari US marketnya juga kemarin libur, dan dari segi politiknya juga nggak terlalu yang terlalu bergejolak di US. Dan kalau lihat dari regional juga hari ini juga cukup mix menguat ya. Memang lebih karena tekanan jualnya lebih dominan sih di domestiknya. Entah kenapa, mungkin karena memang kenaikan yang kemarin sudah terlalu tinggi dan beberapa saham yang memang kemarin sempat rally dan kemudian beberapa hari terakhir kemudian ARB, jadi ini membuat panic selling terjadi dan melanjutkan pelemahan kembali, karena memang panic selling terjadi terlihat sudah dari pagi ya. Jadi memang dari kemarin dan berlanjut di pagi hari panic sellingnya semua, beberapa saham itu banyak yang ARB yang kemarin sempat rally panjang, dan sore ini juga masih berlanjut untuk ARB. Jadi memang secara sentimen tidak ada yang signifikan sih, karena memang baru besok ada rapat Dewan Gubernur dan baru mungkin kebijakan stimulus juga masih cukup bagus sebenarnya untuk global sih. Ya, Mas Yaki, kalau kita lihat sektor pertambangan ini khususnya nikel yang melemah terkoreksi parah begitu sampai level terendah, ini faktornya apa menurut Anda? Dari segi sentimen sebenarnya nggak ada, karena memang kalau dilihat dari harga nikelnya juga walaupun koreksi tapi nggak terlalu cukup dalam ya, masih di level wajarnya, masih sekitar 1%-an koreksinya semalam kalau dari harga nikel sendiri. Cuman memang mungkin lebih ke profit taking ya, karena memang kalau lihat dari pergerakan harga-harga emiten nikel seperti Antam dan Inco juga kenaikannya sudah cukup banyak ya. Inco sudah sampai mencapai level 7 ribuan dan Antam sempat ke area level 3 ribuan, karena memang secara valuasi ini juga sudah cukup tinggi sih untuk kedua saham tersebut. Oke, kalau untuk sektor retail ini kan Unilever cukup bagus kinerjanya hari ini dan tersengat dengan adanya kerjasama untuk distribusi vaksin begitu. Seberapa bagus ini kira-kira prospek dari Unilever dan emiten lainnya? Kalau dari Unilever untuk segi dia punya cold chain untuk distribusi vaksin, sebenarnya mungkin memang ini bagus buat Unilever, tapi mungkin nggak akan terlalu besar porsinya ya, karena kan penjualan mereka lebih besar dari penjualan dari healthcare-nya sendiri dan beberapa produk consumer goods. Jadi memang kalau dari segi cold chain-nya sendiri harusnya mungkin masih di bawah 10% kontribusi ke revenue, jadi nggak akan terlalu signifikan sekali sebenarnya buat Unilever sih. Cuman memang ini bisa menjadi sentimen untuk penggerak harga saham Unilever itu sendiri. Iya, tapi bagaimana dengan emiten-emiten farmasi ketika vaksinasi ini berlangsung, kan diharapkan justru emiten farmasi yang mendapatkan cuan lebih besar begitu. Kenapa ini justru malah Unilever begitu, Mas Yaki? Karena memang kan kalau farmasi sendiri kan memang sudah rilis semenjak berita vaksin dirilis ya. Dari semenjak berita vaksin dirilis sampai puncaknya itu waktu Pak Jokowi sebagai presiden divaksin, itu memang harga tertingginya semua saham farmasi rata-rata di hari itu, dan kemudian berganti ke koreksi dan profit taking. Jadi memang rally-nya sektor farmasi sebenarnya sudah didahului sebelum vaksin itu ada, dan ketika vaksin itu ada dan hanya membutuhkan jalur distribusi, maka sentimennya beralih ke sektor yang memiliki jalur distribusi ya, makanya yang sekarang ditarik adalah Unilever, walaupun secara fundamental ini nggak akan terlalu signifikan pengaruhnya ke kinerja dari Unilever itu sendiri. Oke, Mas Yaki, ke sektor perbankan ini ada warning dari OJK kepada perbankan terkait dengan resiko restrukturisasi yang muncul. Kira-kira menurut Anda seperti apa harusnya para pelaku pasar bersikap terhadap warning dari OJK ini? Ya harusnya mungkin kalau lihat dari segi restrukturisasi yang harus dipantau seperti apa, memang ini harusnya nggak terlalu signifikan ya, karena memang bagaimanapun juga mungkin ini akan membuat pencadangan rasio di perbankan meningkat, dan ini akan mempengaruhi dari net income itu sendiri. Cuman ini kan belum keluar seperti apa detailnya seperti apa untuk peraturan OJK ini, karena memang ini masih baru awalnya aja kan. Jadi harusnya nggak terlalu membuat investor untuk
panic selling. Jadi lebih melihat wait and see dulu dan kinerjanya nanti seperti apa ke kinerja fundamental sendiri. Potensi membebani dari laba bersih mungkin ada, tapi kita harus lihat seberapa besar itu terjadi. Oke, terkait dengan potensi Bank Indonesia yang akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya, kira-kira seperti apa prospeknya untuk IHSG, Mas Jaki? Kalau memang besok rapat Dewan Gubernur BI menetapkan suku bunga tidak berubah, kemungkinan sih ini juga nggak akan terlalu banyak signifikan karena memang sentimennya masih dari segi mining dan vaksin. Jadi kalau memang belum ada sentimen baru terkait keduanya, memang potensi IHSG masih akan lanjut untuk bearish-nya karena memang tekanan panic selling juga masih terjadi. Jadi lebih nggak akan terlalu signifikan, cuman memang lebih nggak bagus aja karena sentimen suku bunga jika kembali diturunkan bisa jadi boosting buat sektor properti dan banking. Jadi mungkin itu bisa menjadi penahan IHSG sementara. Tapi dari pelaku pasar sendiri menginginkan suku bunganya seperti apa? Apakah tetap dipertahankan atau justru kembali diturunkan, Mas Yaki? Sebagian beberapa dari konstitusi sendiri masih terlihat ada yang menginginkan untuk penurunan suku bunga paling nggak 25 basis point, tapi masih ada beberapa pihak yang menginginkan ini untuk di hold di range yang sama karena suku bunga yang lebih rendah memang di satu sisi bagus untuk perbankan karena bebannya juga akan nggak terlalu besar, cuman sepertinya mereka akan lebih terjaga, cuman di sisi lain juga akan merepotkan sisi perbankan untuk menarik investor masuk untuk menaikkan jasa mereka sendiri sih harusnya. Oke, dari sentimen global, Mas Yaki, ini ada kekhawatiran di Amerika Serikat jelang pelantikan dari Joe Biden ada kerusuhan bersenjata begitu. Ini seberapa besar akan mempengaruhi IHSG dalam satu pekan ini? Ya, kalau dilihat dari ini harusnya ya, kalau dilihat dari berita-berita yang terakhir kita baca, potensi itu ada, tapi kalau dilihat dari beberapa news terakhir, pemerintah di sana juga sudah sigap untuk menyikapi bahwa ini bila itu kejadian seperti itu terjadi, maka sudah ada antisipasi seperti apa. Jadi harusnya kita juga nggak terlalu panik sih, karena kalau dilihat dari future sendiri di US, tadi pagi sampai siang masih terlihat hijau, jadi masih potensi untuk besok US market nanti malam dibukanya juga hijau, walaupun mungkin koreksi juga kemungkinan juga nggak akan terlalu dalam seperti kita sih. Oke, Mas Yaki, saham-saham rekomendasi Anda kira-kira untuk besok apa saja? Masih prefer ke banking karena memang banking sebagai penahannya bisa dicek, bisa untuk rekom ke BCA dan BRI. Untuk telkonya bisa dilihat di Excel dan Telkom. Nah, untuk besok kira-kira apakah aksi profit taking ini akan terus berlanjut sehingga IHSG masih akan terkoreksi atau menurut Anda sebaliknya? Potensi koreksi masih ada, cuman mungkin katalis baru adalah akan datang dari US karena nanti malam kan baru bursa US buka kembali setelah kemarin libur memperingati hari Martin Luther Jr. Jadi memang harusnya kalau nanti malam bursa US rebound diikuti dengan harga komoditas yang rebound, kemungkinan IHSG besok bisa berpotensi untuk rebound. Range-nya supportnya masih sekitar di 6257 untuk supportnya, atasnya di 6400. Oke, baik. Terima kasih Mas Yaki sudah bergabung di Closing Market. Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas.